Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Karena pengambilan video ini adalah malam hari, jadi bisa dikatakan selamat malam. Tapi semoga besok yang membuka itu dalam pagi hari, dan semangatnya semoga selalu pagi. Semoga kalian selalu sehat walaupun masih dalam masa pandemi, kita masih PPKM dan masih dalam pembelajaran daring. Jadi pembelajaran kali ini lewat video di YouTube. Semoga kalian bisa mengakses dan tidak ada kendala apa, tidak ada sinyal dan kendala sinyal dan lain-lain ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada guru. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang husnudzon. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan apa itu husnudzon, dalil husnudzon, karena saya yakin kalian lebih tahu. Hari ini kalian itu sudah aliyah, ya mestinya kalian sudah mempunyai referensi yang banyak. Mestinya kalian itu sudah mempunyai pembelajaran tentang husnudzon. Mungkin ada yang dari pondok sudah mempelajari di pondok, ada yang di rumah yang sudah ngaji di rumah, ada yang diajari oleh orang tuanya sendiri, atau mungkin ada yang belajar dari madrasah sanawiyah dulu ya. Yang ingin Bapak tekankan di sini, kita akan lebih menekankan pada bidang pendidikan. Maaf karena Bapak masih dalam pemulihan. Ya, di sini yang akan Bapak tekankan, mari kita belajar tentang pendidikan atau tarbiyah ya, tentang pendidikan husnudzon itu sendiri. Oke, kita mulai pembelajarannya. Di dunia ini itu banyak orang sukses dan juga banyak orang yang gagal. Kenapa mereka sukses dan kenapa mereka gagal? Tentunya hal tersebut itu karena mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya kunci sukses, rata-rata mereka yang sukses adalah mereka yang mempunyai prasangka yang baik, mereka yang mempunyai pikiran yang positif, atau dari kita itu lebih dikenal dengan husnudzon. Dan mereka yang gagal rata-rata adalah mereka yang mempunyai pemikiran yang negatif, yang pesimis, atau sering kita sebut suudzon. Kenapa orang yang sukses itu rata-rata berpemikiran husnudzon, berpemikiran positif, berprasangka yang baik? Kenapa? Karena ketika mereka berhusnudzon, mereka berprasangka baik, hidup mereka itu akan optimis, hidup mereka itu akan tentram, tenang, hidup mereka itu akan makin bergairah, hidup mereka itu akan indah, melihat banyak hal indah, melihat ini indah, melihat itu indah. Lalu bayangkan ketika di situ mereka yang gagal, mereka selalu pesimis, mereka selalu berprasangka yang buruk, mereka melihat bahwa semua hal itu buruk, melihat ini buruk, melihat itu buruk. Nah, disitulah yang menjadikan mereka makin terpuruk. Jadi untuk dasar kita kali ini, kita mestinya harus bisa berprasangka
yang baik. Kita harus bisa berhusnudon agar kita menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan kita menjadi orang yang sukses. Pada dasarnya, husnudon itu dibagi menjadi 3. Husnudon yang pertama adalah husnudon pada diri kita sendiri. Loh, bentuk-bentuk seperti apa sih kita berhusnudon pada diri kita sendiri? Kenapa kita harus berhusnudon pada diri kita sendiri? Berhusnudon pada diri kita sendiri itu kita mengatakan bahwa diri kita itu baik. Atau kalaupun jika kita mengetahui bahwa diri kita itu belum baik, kita itu bisa berusaha dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Lalu setelah itu kita akan mempunyai pemikiran yang optimis. Kita akan lebih banyak bisa bergerak dan kita akan lebih banyak bermanfaat dan dapat meraih cita-cita dalam hidup. Bisa dibayangkan ketika kita berpikiran buruk, bersuudzon. Di sini kita katakan bersuudzon pada diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak mampu. Kita akan menjadi orang yang pesimis. Kita akan menjadi seorang yang insecure. Dan bisa jadi kita bisa stres karena memikirkan hal-hal seperti itu. Itulah bentuk-bentuk husnudon pada diri sendiri. Dan kita wajib untuk berhusnudon pada diri sendiri. Pembiasaan berhusnudon pada diri sendiri itu penting. Seperti melakukan pembiasaan ketika di pagi hari, misal mengatakan bahwa aku baik dan hidupku indah. Itu sangat baik pada diri kita, akan berefek sangat baik pada diri kita. Hanya mengatakan seperti itu, aku baik dan hidupku indah, maka setelah itu hidup kita itu akan terasa lebih indah. Dan hidup kita, diri kita itu akan sangat terlihat berbeda. Kita akan menjadi baik. Yang kedua, kita berhusnudon pada sesama. Oke, maaf. Karena pada dasarnya kita adalah seorang manusia. Kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin untuk hidup sendiri. Maka kita itu hidup di lingkungan bersama makhluk lain, bersama orang lain, bersama sesama manusia. Jika kita berburuk sangka pada orang lain, pada tetangga, pada teman, pada siapapun, hidup kita itu tidak akan tenang. Jika kita berburuk sangka pada orang lain, maka hidup kita itu seperti diawasi. Kita akan merasa bahwa kita seperti paranoid. Lalu, ketika kita berbaik sangka pada sesama, pada semuanya, pada lingkungan kita, hidup kita itu akan terlihat indah. Kita dapat memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hubungan yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Pun ketika kita berbaik sangka atau melakukan hal baik pada mereka yang buruk pada kita, itu akan sangat baik dampaknya. Kita akan bisa memperbaiki hubungan, kita akan bisa memperbaiki orang tersebut, dan itu indah, akan terasa indah. Yang terakhir adalah bentuk husnuzon pada Allah.
husnudon pada Allah pada dasarnya adalah bentuk husnudon yang utama. Karena pada dasarnya Allah itu adalah segalanya. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kita rezeki. Jadi kita itu mesti berprasangka baik pada Allah. Bagaimana jika kita berprasangka buruk pada Allah? Ya nggak mungkin. Terus kemarin ada yang bertanya di chat grup, kalau Allah itu maha baik dan semua hal itu karena Allah, terus kenapa kadang Allah memberikan hidup kita itu sesuatu yang rumit, yang menurut kita itu kurang baik? Di situ dapat Bapak katakan bahwasannya Allah itu tidak memberikan sesuatu yang buruk, karena pada dasarnya Allah itu maha sempurna. Allah memberikan kita kehidupan yang kadang itu rumit, itu agar kita mengambil pembelajaran dari kehidupan tersebut. Allah selalu memberikan sebuah kerumitan agar kita mengambil hikmah, karena yang Allah kerjakan itu baik akan menjadi sebuah kebaikan, dan jika itu kurang baik itu selalu Allah memberikan hikmah. Jadi Allah mengerjakan sesuatu pada diri kita itu bil hikmah. Nah, seperti itulah kita harus bisa memandang kehidupan. Terus, apa sih yang memang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Yang mesti kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita harus melihat semua hal itu dengan sudut pandang yang baik. Kita mesti berhusnudon pada diri kita sendiri, berhusnudon pada sesama, berhusnudon pada hidup, berhusnudon pada Allah. Dengan seperti itu kita akan dapat menjalani hidup dengan baik. Kita akan dapat lebih baik dalam bergerak. Kita akan melihat semuanya dengan sudut pandang yang indah. Itu yang bisa kita ambil untuk tugas hari ini. Kalian bisa melihat di buku cetak yang kemarin dibagikan. Kalian langsung buka di halaman 168. Kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Untuk pembelajaran kali ini, absennya itu dengan cara kalian menyaksikan video ini di YouTube, terus kalian meresume hal-hal yang penting dalam video ini dan dikumpulkan di WhatsApp group. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Selamat malam, tapi semoga selalu rasa pagi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika ada banyak yang salah tentunya, ya mungkin banyak yang salah dari Bapak mohon maaf. Dan jika ada yang benar itu adalah milik Allah. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.